Saudara, Bang, lihat. saya tidak akan mundur. Itu prinsip saya. Selagi KPU tidak menjalankan konstitusi. Ini on the record ya? Tidak. On the record, boleh diikuti? On the record. On. Pak, ada sini Pak. Bang, ada. Saudara, Nah, saudara, saya tidak akan mundur selagi KPU tidak melaksanakan perintah konstitusi, tidak melaksanakan perintah TUN, Bawaslu dan MA, dan tidak ada masalah MK. MK kita dukung, bahkan MA juga mendukung, tapi keputusan MA tidak bisa dipelintir berlaku surut. Keputusan MK berlaku ke depan tahun 2024. Baca dong amar keputusan MK. Jadi jangan dipelintir. Jadi bukan saya pribadi untuk mempertahankan diri supaya ini kepentingan saya, tidak. Ini kepentingan hukum, kepentingan negara, dan ini tidak merasakan memiliki negara hukum KPU ini. Itu sebabnya saya bilang, saya tidak akan pernah patuh kepada KPU bila mana KPU tidak patuh terhadap hukum negara ini. Tapi begitu KPU patuh pada hukum, saya akan ikut apa keputusan KPU. Gitu, ya. Jadi mengenai tadi saudara Primus bilang bahwa ini kita tidak melapor, tidak memberikan informasi, ya saudara nggak mencari informasi ke kita, yang saudara cari ke sebelah sana mulu. Jadi saudara-saudara juga jangan membenarkan diri sendiri sebagai pers. Itu sebabnya kita mempunyai pers bermartabat. Malam ini kita semua bermartabat. Jadi isilah martabat itu dengan kebenaran dan ketetapan hukum. Kenapa saya nggak mau bicara selama ini? Karena sudah ada yang bicara, yaitu pengacara hukum. Karena saya nggak mengerti hukum. Tapi setelah keputusan demi tahap-tahap hukum berlaku, maka saya ini hari berhak berbicara untuk kepentingan hukum itu sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan DPD RI. Jadi saya tidak dipancing. Tapi memang saya sudah mempersiapkan diri untuk bicara ini, maka saya undang saudara-saudara dan hampir semua pemret hadir. Jadi kalau ini lagi, malam ini lagi saudara salah menerjemahkannya, ya itu berarti saudara ya juga nggak ngerti hukum. Terima kasih. Tetapi yang paling penting buat saya itu ada sikap secara lembaga dari DPD terhadap persoalan ini, karena ini menyangkut institusi DPD yang tadi dijelaskan oleh kuasa hukum. Kalau tidak ada perbaikan putusan, ya tidak sah. Saya kira DPD perlu bersikap. Terima kasih. Sikap DPD Pak, silakan ada yang bisa menjawab Pak Osman langsung ya. Jadi pertama, sikap DPD harus konsisten. Sikap DPD harus menegakkan hukum dan harus patuh pada hukum. Karena kita negara hukum. Apa yang diputuskan oleh hukum, DPD harus ikut. Apa yang diputuskan oleh hukum. Tapi apa yang diputuskan oleh KPU belum tentu DPD akan patuh. Saya mengkonstatir satu aja Pak Ketua, Pak Oso. Seorang Oso bukan karena kehebatan Oso saya kira dalam konteks ini. Tapi betapa yang namanya hukum kita mengalami satu situasi yang tidak menentu. Kasusnya ini menarik, melibatkan 7 lembaga, mulai dari MK, MA, TUN, KPU, Bawaslu, DKPP, kepolisian, otomatis sudah DPD 8 ini luar biasa. Iya Kak, DPR belum, nanti terlibat di dalam. Akibat dari surat ini adalah Presiden dan juga DPR. Iya, 10 lembaga tidak merasa selesai
menangani urusan DCT luar biasa itu. Saya ulangi, mulai DPD, KPU, Bawaslu, DKPP, MK, MA, PT UN, kemudian DPR, sebentar lagi Presiden dan DPD sebentar. Jadi Pak Wahyu, inilah bukti saya kira kalau selama ini hukum itu adalah tumpul ke atas, kemudian juga tajam ke bawah. Ini bukti. Ya. Jadi satu bukti bahwa saya tidak mengatakan bahwa hukum kita ini kemudian menjadi sesuatu yang sesuatu yang benar, menjadi relatif semua jadinya. Bukti gimana maksudnya? Tumpul juga di atas juga maksudnya. Ini semua tidak pasti semua. Tadi Pak Primus sampaikan dan juga Pak Pas sampaikan bahwa yang pasti harus ada kepastian hukum. Hanya soal DC saja 10 lembaga tidak bisa menyelesaikan, apalagi yang lain-lain. Jadi ini catatan saya yang risau betul bahwa persoalan hukum kita ini kemudian sekali lagi bukan persoalan hanya sekedar DPD, bukan sekedar Pak Oso, tapi adalah satu masalah ini saja Republik ini goyang dan karuan. Saya kira saya mencatat itu. Lalu yang kedua, soal caleg DPD tadi diangkat juga oleh Pak Dodi. Ini yang nampaknya belum clear betul bahwa dengan adanya SK putusan petun itu adalah perintahnya adalah batalkan SK KPU penetapan KPU tentang pencalonan anggota DPD DJT. Sehingga dengan demikian 800 sekian calon DPD Pak Wahyu kalau mengalir dari SK putusan KPU, putusan dari petun, itu artinya dia batal demi hukum. Perintahnya adalah harus ada perbaikan, harus ada SK perbaikan terhadap pencalonan kembali dengan salah satunya adalah mencantumkan Pak Oso sebagai salah calon anggota DPD. Sehingga dengan demikian, kalau mengalir dari satu mazhab ini Pak Primus, maka 830 sekian calon anggota DPD sekarang dalam kondisi vakum, tidak ada legal standing. Karena itu kemudian tadi Pak Dodi sampaikan akibat-akibatnya terjadi apa. Saya kira itu Pak Wahyu. Terima kasih. Iya, saya baca juga ini Pak di keputusan itu. Jadi putusannya seru ya nomor 1. Saya tidak mengenal ancaman dan saya tidak mengerti ancaman. Karena dalam negara kita tidak boleh mengancam. Hukum itu melarang ancaman. Satu. Kalau sampai meletakkan ancaman pada saya, dia akan terancam. Satu. Kedua, saya tidak akan pernah mundur selagi KPU tidak patuh kepada perintah hukum dan perintah konstitusi. Saya tidak akan pernah mundur. Selagi, dan saya kenapa baru sekarang mau bicara, karena semua proses hukum sudah selesai. Jadi kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya tentang hukum, maka negara ini terancam dan itu membahayakan NKRI. Ya. Jadi ini bukan karena seorang Usman Sabta, tapi ini adalah kepentingan konstitusi bangsa ini, NKRI. Ya. Anda tahu bahwa kita tidak pernah mau apalagi bertarung dengan KPU, karena semua orang juga tahu. Tapi kalau bila mana KPU tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang patuh pada konstitusi, maka saya tidak akan pernah mendengarnya. Gitu. Ya? Oke, cukup. Saya nggak mau tahu. Saya udah bilang saya tidak akan pernah mau. Cukup. Makasih ya, makasih.